Baik, kembali lagi di channel saya. Kali ini kita akan belajar tentang pola huruf ya. Kalau kemarin kita udah belajar tentang pola bilangan, nah sekarang kita akan belajar mengenai pola huruf. Sama seperti pola bilangan, kalau di dalam huruf itu juga ada urutannya. Huruf itu kan mulai dari A, B, C, D, E, F gitu, dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau kita mulainya dari huruf A ke huruf B, nah ini selisihnya 1. Dari B ke C itu selisihnya juga 1. C ke D selisihnya 1 dan seterusnya. Kemudian kalau A ke C, kalau A B1, BC1 maka AC 2 gitu ya. C ke E juga 2. Kalau E ke H berapa nih? Hitung aja 1, 2, 3, berarti 3 gitu. Nah, itu prinsip dasar untuk mengerjakan pola huruf ya. Nanti kita ingat-ingat terus kita ke latihan soal. Baik, kita coba kerjakan latihan soal nomor 1. Pola hurufnya adalah A, C, E, G, dan titik-titik ini apa? Sama seperti pola bilangan, kita kerjakan dengan cara melakukan geser-geser. Dari A ke C, itu selangnya berapa? Bisa kita hitung. Ini A, B, C, berarti selangnya adalah 2. Ini C, D, E, nah selangnya juga 2. E, F, G, selangnya juga 2. Maka ntar dari G ke titik-titik ini pasti selangnya juga 2. Kira-kira apa nih? G, H, I. Nah, ini adalah huruf I. Ya, jadi jawabannya adalah yang A, gitu. Gampang kan? Baik, kita coba kerjakan soal yang nomor 2. Pola hurufnya adalah A, D, H, M. Selanjutnya adalah huruf apa? Titik-titik. Kita coba dengan cara digeser-geser. Dari A ke D itu melewati B, C, D. Selangnya adalah 3. Kemudian D ke H, selangnya D melewati E, F, G, H. 4 ya. Dari H ke M itu selangnya I, J, K, L, M. Selangnya adalah 5. Maka dari M ke titik-titik ini kita bisa melihat polanya 3, 4, 5. Pasti di sini selangnya adalah 6. Bisa kita hitung atau bisa kita tulis ya. Dari M ke titik-titik kita hitung 6 langkah. M selanjutnya adalah N, O, P, Q, R, S. Nah ini kan 6 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka nanti pola yang terakhir itu pasti jatuh di huruf S. Jawabannya adalah yang A gitu. Bisa dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 3. Nah, kalau tadi yang ditanya itu cuma 1 huruf, kalau soal yang nomor 3 ini ada 2 huruf ya. Kita lihat dulu polanya dari A ke E, D ke E, H ke E, maka ini titik-titiknya apa nih? Nah, kalau kita lihat, ini E-nya itu tetap nih, E, E, E. Maka kalau ada soal seperti ini, kita pakai cara yang lompat-lompat gitu ya. Kita mulai dari suku yang pertama A. A ke D itu melewati selang B, C, D. Selangnya adalah 3. D ke H, selangnya E, F, G, H adalah 4. Maka ntar dari H ke titik-titik sini, pasti selangnya adalah 5. Apa tuh kira-kira? H, I, J, K, L, M. Nah ini kan udah 5 nih, maka ntar jatuhnya di huruf M. Nah ini selangnya 5. Nah, terus kalau kita pakai lompatan yang suku kedua yaitu E. Ini E lompat ke E, lompat ke E, maka di sini juga pasti lompat ke E. Sehingga jawabannya adalah M dan E, yaitu yang B gitu. Gampang banget kan? Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Soal nomor 4 ini yang dicari itu 2 huruf. Kita mulai aja. Kalau kita lihat dari C ke F, F ke E, itu polanya naik turun. Habis C, F kembali lagi ke E ke H kembali lagi ke G gitu. Nah kalau polanya naik turun kayak gini, mending kita pakai cara lompat-lompat aja. Kita mulai dari suku yang pertama yaitu huruf C. Dari C ke E itu melewati D, E, berarti selangnya adalah 2. E ke G juga melewati E, F, G, selangnya juga 2. G ke I, H, I, melewati H, selangnya adalah 2. Maka ntar dari I ke titik-titik yang pertama ini pasti juga selangnya 2. I, J, K, K gitu ya. Kemudian kita pakai lompatan suku yang kedua. Dari F ke H, F, G, H, selangnya juga 2. H ke J, H, I, J, selangnya juga 2. J ke L, J ke L, selangnya juga 2. Maka ntar dari L ke titik-titik yang terakhir, L, M, N, selangnya juga 2. Di sini adalah jatuh di huruf N gitu ya. Sehingga jawabannya adalah huruf K dan huruf N, yaitu yang B gitu.
Oke, itu tadi cara lompat-lompat ya. Kalau pakai cara geser-geser bisa nggak? Bisa. Dari C ke F. Lompatannya kita cek C ke F, itu naiknya C, D, E, F ya. D, E, F, berarti nanti selangnya 3. Kemudian F ke E. F ke E kan urutannya gini nih. Habis E baru F. Maka dari F ke E kan berkurang 1 ya. Maka dari sini selangnya min 1. Dari E ke H, kita hitung nih. E, F, G, H. Selangnya 3. Dari H ke G itu juga urutannya sama. G, H, H ke G min 1 nih. Nah, dari sini udah kelihatan sebenarnya polanya. 3 min 1, 3 min 1. Maka antar di sini pasti 3. Ini juga min 1 gitu ya. Ini 3, ini min 1. Nah, sebelum L itu huruf apa? K, L ya. Yaitu huruf K. Ini min 1. Maka antar dari K ke sini pasti naiknya 3. K, L, M, N gitu. Jawabannya setelah K yaitu N. Sama nih, jawabannya adalah yang B juga gitu. Jadi mau pakai cara geser-geser atau lompat-lompat itu sama aja. Cuma nanti kalau geser-geser itu ada kemungkinan min. Nah, kalau min itu berarti huruf sebelumnya. Kalau plus itu huruf setelahnya. Nah, kalau misalkan kita bingung, mending kita pakai yang lompat-lompat aja gitu ya. Soal selanjutnya itu soal nomor 5. Nah, kalau yang tadi 2 huruf yang dicari, sekarang ada 3 huruf. Kita amati dulu polanya. Pola hurufnya dari D, E, F, I, J, K sampai P itu selalu naik ya. Berarti nggak ada yang minus. Kalau nggak ada yang minus, mending enak pakai cara geser-geser aja. Oke, kita mulai dari D ke E, D, E. Itu polanya 1 ya naiknya. E ke F juga 1. F ke I, coba kita cek. F, G, H, I. Itu selangnya 3. Gitu ya. Dari I ke J itu naiknya 1 ya, IJ. Karena habis IJ. J ke K juga 1. Kemudian K ke N, oke kita cek. K, L, M, N. 3 ya. Nah, dari sini udah kelihatan polanya. Yang pertama 1, 1, 3. Nih 1, 1, 3. Pasti yang ini ntar juga 1, 1, 3 gitu. P naik 3 langkah, yaitu Q, R, S. Maka huruf selanjutnya adalah huruf S. Nah, ini juga sama nih. 1, 1. Ntar 3 gitu ya. Kalau misalkan ada lagi titik-titik di sini. Setelah S itu adalah huruf T. ST. Setelah T adalah huruf U. Jadi jawabannya kalau misalnya yang dicari 3 itu STU. Jawabannya adalah yang D gitu. Baik, kita lanjutkan ke soal yang nomor 6, soal yang terakhir. Pola hurufnya begini. HIJNO KLMNO titik. Nah, itu berapa nih? Nah, di sini sebenarnya udah ada polanya nih. HIJNO KLMNO. Nah, NO-nya ini itu selalu berulang. Kalau misalkan kita tulis HIJNO gitu ya. KLMNO. Maka nanti yang selanjutnya berapa nih gitu. HIJ. Nah, ini urut ya. HIJKLM, maka di sini ntar NO PNO. Selanjutnya pasti seperti itu. Sehingga ntar polanya pasti setelah M yaitu NO gitu. Jawabannya adalah yang D gitu. Nah, ini pola-pola seperti ini kalau misalkan kita cari geser-geser, ini lama banget nih karena hurufnya panjang. Sehingga langsung kita baca aja nih, HIJNO KLMNO, maka ntar yang selanjutnya NOPNO gitu. NOPNO. Nah, ini kalau misalkan yang dicari 5 huruf selanjutnya ya, kalau cuma 2 ya kita sampai sini aja. Jawabannya adalah yang D gitu. Oke, itu aja teman-teman sekilas tentang pola huruf ya. Nanti kalau teman-teman ada yang ingin bertanya bisa ditulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini biar lebih maju untuk upload video selanjutnya. Terima kasih, salam.